Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan pendidikan kewarganegaraan angkatan 2022 kelas B. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang materi kami, yaitu teori kewarganegaraan liberalisme individualistik. Kelompok kami terdiri saya sendiri, Maulana Rosidin, lalu ada Inu Kencana Hafiz, Salwa Syahda, Nera Swarikan Nahaya, dan juga Halimatus Sadia. Untuk yang pertama adalah pengertian dari teori liberalisme individualistik yang akan dijelaskan Inu Kencana. Baik, terima kasih Maul. Seperti yang kita ketahui, liberal itu kan artinya bebas ya. Nah, jika kita kaitkan dengan teori kewarganegaraan, arti dari kata liberal di sini itu tidak hanya berupa kebebasan individu dalam bertindak ataupun memilih gaya hidup yang baik, namun juga untuk mengkritisi, merevisi, dan bahkan meningkatkan nilai hidupnya berdasarkan cara hidup yang dia pilih. Nah, ada 3 teori dari kewarganegaraan, tapi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan lebih berfokus untuk membahas teori kewarganegaraan, yakni liberal individualistik. Nah, apa itu teori liberal individualistik? Jadi, teori liberal individualistik itu teori yang memandang warga negara sebagai pemegang otoritas untuk menentukan pilihan dan hak. Nah, dalam pembeda hak-hak individu dan dari teori liberalistik ini, pilihan itu ditentukan oleh timbangan warga negara tentang hak yang dimilikinya dalam batas penghargaannya terhadap hak orang lain. Nah, menurut Ganstren tahun 1998, aspek politik dari sudut pandang teori liberal individualis ini bersifat nisbi dan kondisional. Nah, kewarganegaraan dan lembaga politik hanya diakui manakala prinsip tersebut dapat memberikan keuntungan pribadi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai sejarah dari teori liberalisme individualistik. Sejarah liberalisme individualistik itu dimulai ketika zaman Renaissance sebagai dari reaksi terhadap ortodoksi religius. Jadi semua aturan kehidupan itu ditentukan dan berada di bawah otonomi gereja. Hasilnya manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak. Otonomi individu dibatasi dan bahkan ditiadakan. Kondisi ini langsung memicu kritik dari berbagai kalangan yang menginginkan otonomi individu dalam setiap tindakan dan pilihan hidup. Otonomi individu dipahami sebagai keterbebasan dari determinasi dan intervensi eksternal berupa pembatasan, pemaksaan, atau berbagai bentuk ancaman dan manipulasi dalam melakukan tindakan. Dalam perkembangannya, ada 2 corak liberalisme, yaitu liberalisme yang dipelopori oleh John Locke dan liberalisme yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. John Locke berpendapat bahwa kebebasan yang menjadi nilai dasar liberalisme itu dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas-aktivitas individu. Kebebasan adalah hak properti privat karena pemerintah bersifat terbatas atau minimal terhadap kehidupan warganya. Untuk itu harus ada aturan hukum yang jelas dan lengkap dalam menjamin kebebasan sebagai hak properti privat ini. Di sisi lain, Bruce berpendapat bahwa pemerintah harus tetap berfungsi menjamin terlaksananya kebebasan individu dalam bermasyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri teori kewarganegaraan liberalisme individualistik. Yang pertama, individu merupakan otonom dan bebas. Dalam teori ini, individu dianggap sebagai unit dasar dalam masyarakat. Individu dihargai sebagai otonom dan memiliki hak-hak dasar untuk membentuk pandangan politik dan ideologisnya sendiri. Yang kedua, ada negara bersifat netral. Negara dipandang sebagai penjaga keamanan saja dan tidak boleh ikut campur dalam kehidupan
kehidupan warga negaranya. Hak-hak individual harus dilindungi dari campur tangan negara. Lalu selanjutnya yang ketiga ada hak-hak individual adalah hak mutlak. Setiap individu memiliki hak-hak fundamental seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan ekonomi, dan lain-lain. Hak ini dipandang sebagai mutlak dan tidak boleh dilanggar oleh negara maupun publik. Dan yang terakhir ada toleransi menjadi prinsip. Masyarakat plural dan beragam ideologi dapat ditoleransi karena setiap individu bebas memilih pandangan politik dan agamanya sendiri. Tidak ada ideologi tunggal yang dipaksa oleh negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah mengenai tokoh konsepsi kewarganegaraan liberal individualistik. Di mana menurut Peter Haskuk dalam Liberal Citizenship menyatakan bahwa pengaruh besar dari teori ini diawali oleh penjelasan secara sistematis melalui John Locke dan John Stuart Mill. Menurut Locke, individu dianugerahi dan dihiasi oleh Tuhan dengan hukum alam dan berupa hak-hak alamiah. Teori Locke tentang kepemilikan atau Locke Theory of Property menyebutkan ada 3 elemen sentral bagi kewarganegaraan liberal. Pertama, individu dapat menciptakan kekayaan atau kepemilikan dan menambah dominasi kepemilikan itu melalui kerja. Kedua, perlindungan terhadap kepemilikan merupakan fungsi utama hukum dan pemerintah. Dan yang ketiga, pelaksanaan yang sah menurut hukum atas hak-hak kepemilikan secara alamiah menghasilkan ketidakmerataan yang adil. Sedangkan menurut Peter Haskuk ada 5 prinsip dasar teori liberal klasik. Yang pertama, mengutamakan kebebasan individu yang dipahami sebagai kebebasan dari campur tangan negara. Yang kedua, proteksi yang luas terhadap kebebasan berpikir, berbicara, dan beribadah. Yang ketiga, kecurigaan yang dalam terhadap kekuasaan negara dalam mengatasi individu. Yang keempat, pembatasan kekuasaan negara pada bidang atau aktivitas individu dalam berhubungan dengan yang lain. Serta yang kelima, anggapan yang kuat dapat dibantah mengenai kebaikan hati dalam hal masalah pribadi serta bentuk lain yang mendukung pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah pengaruh dari teori kewarganegaraan liberalisme individualistik. Untuk teori ini memiliki beberapa pengaruh, khususnya meliputi hal-hal yang penting untuk masyarakat ataupun untuk individu itu sendiri. Yang pertama adalah pengaruh dalam hak individu, yang dimana teori ini menekankan pentingnya hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan juga bergerak ataupun aksi. Nah, ini juga mempengaruhi banyaknya negara untuk mengakui hak-hak fundamental individu dalam konstitusi dan hukumnya. Selain itu juga ada pengaruh dalam partisipasi politik, yang dimana liberalisme individualistik ini mendorong partisipasi politik aktif dari individu itu sendiri, yang mana hal ini telah membantu memperkuat demokrasi representatif di banyak negara. Selain itu juga pengaruh dalam kritik terhadap pemerintah. Teori ini cenderung mengkritik otoritas pemerintah yang terlalu besar atau otoriter, tensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu juga ada terhadap pelindungan terhadap kaum-kaum minoritas, yang mana dari teori ini berfokus pada hak individu, yang berarti teori ini juga mendorong terhadap perlindungan hak-hak dari kaum-kaum minoritas, termasuk hak-hak kelompok minoritas dalam masyarakat. Nah, lalu juga yang terakhir, adanya pengaruh dalam pentingnya pasar bebas atau ekonomi. Dalam konteks ekonomi, teori ini mendorong kebijakan pasar bebas yang mengurangi campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dengan keyakinan bahwa pasar yang bebas dan kompetitif akan menghasilkan yang optimal. Nah, pengaruh-pengaruh ini tidak hanya berdampak pada struktur politik ataupun sosial suatu negara, namun juga terhadap interaksi antar negara dan arah perkembangan global dalam konteks hak asasi manusia dan demokrasi.
Baik, jadi itu adalah tentang teori kewarganegaraan liberalisme individualistik yang sudah kami jelaskan dari kelompok 2 ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan angkatan 2022 kelas B. Kami sudah menjelaskan darinya pengertian sampai pengaruh-pengaruhnya di sosial dan juga ekonomi pada suatu masyarakat. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucapan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di next video.